كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Jikalaulah penduduk bumi semakin beriman kepada Allah, semakin takut hanya kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan karena kita duduk bersama para masyaikh, bersama para ulama, bersama para asatis, bersama para habaib zuriatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan gara-gara perkara ini Allah angkat wabah Covid dan pandemi segera mungkin. Amin. Sehingga Allah buka dua pintu haramain, sehingga kita berziarah ke makam Nabi dan insya Allah kita bisa memandang Ka'bah dan sujud di hadapan Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hanya ingin mensosialisasikan sedikit karena alhamdulillah proses saya bisa datang dan mempercayakan buka cabang travel bersama Pak Haji Hairudin lewat pertemuan di YouTube. Waktu kami umroh 1.800 jamaah bersama Al-Mukarram, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA PhD, dan beliau minta soft kopinya dan bicara dan dikenalkan dengan para kiai-kiai, termasuklah terakhir sebelum sampai ke sini bicara dengan Kiai Haji Mustafa, kemudian berbicara dengan Al-Habib Fairuz dan beberapa kiai yang lainnya yang sampai detik ini saya tak bisa sebutkan satu persatu karena memang luar biasa begitu dahsyatnya. Nah, sebelum saya nyampaikan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, wabil khusus para masyaikh, ada sebuah hadis yang membuat saya bahagia hari ini. Kata Nabi, man nazara ila wajhi aliman, siapapun yang memandang wajah ulama, Masya Allah, binazara fafariha biha, dengan pandangan yang membuat hatinya bahagia. Apa yang terjadi? Khalaqallahu ta'ala malakan, maka Allah akan ciptakan dari pandangannya tersebut seorang malaikat, sebuah malaikat. Kemudian untuk apa? Kata Nabi Muhammad, yastaghfiru lahu, malaikat tadi mendoakan dan meminta ampunan hatta yaumal qiyamah, meminta ampunan atas orang tersebut sampai yaumal qiyamah. Hari ini banyak ulama yang datang, kita pandang wajahnya satu-satu, kita lihat, apalagi tuan guru kita yang tadi bertausiah, senyum kita dibuatnya, bahagia kita dibuatnya, senang kita mendengar tausiahnya, maka Allah datangkan malaikat untuk mengampunkan kita sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para masyaikh, ini ada sebuah video yang ingin saya lihatkan, dan inilah video sebuah pesan dari Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad. Wira, ini mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya umrah dengan cahaya hati, pertama tidak hanya sekedar ritual ibadah, tapi ada pelajaran-pelajaran. Jadi kita terus berikan pelajaran ketika sampai di Makkah, pelajarannya ini, tawaf ini, sa'i hikmahnya ini. Kemudian
Kemudian ketika akan berangkat ke Madinah, bagaimana pelajaran-pelajaran i'tibar, durus wa'ibar kalau istilah Syekh Muhammad Mustafa As-Sibani. Jadi nampak jelas bagaimana perjalanan hijrah Nabi SAW. Lalu kemudian yang kedua, ritual tawaf, sa'i, tahallul. Tidak hanya ritual, tapi juga ada bagaimana kita sholat berjamaah terus. Kemudian ada azkar pagi petang, kemudian ada tahajud malam, kemudian ada sholat sunat hajat, ada sholat sunat taubat. Nah, jadi ritual kita penuh. Kemudian yang ketiga, kita diajarkan bagaimana menjalin ukhuwah Islamiyah, silaturahim, ayah menghormati anak, anak menghormati ayah, ibu, suami, istri ada di dalam. Karena ini umroh dengan anak-anak sekolah SMP Al-Azhar Sukabumi. Yang ketiga, program ini bisa dikatakan unik karena di dalamnya ada acara khatam Al-Quran. Anak-anak yang sudah khatam Quran, acara khataman Al-Qurannya diadakan bersama orang tua. Ya, banyak yang haru, mengalirkan air mata. Saya yakin ini pendidikan dakwah bagi anak-anak tersebut. Dia juga berpikir nanti kalau dia sukses, anak-anak dia juga akan dia bawa kemari. Ini dakwah bil lisan, bukan dengan kata-kata, tapi bil hal, ucapan. Yang terakhir, yang kelima, pelajaran yang dapat saya ambil adalah bagaimana kami semua, cahaya hati wisata religi sudah berada di sini. Bagaimana dengan Anda? Pikirlah, berbuat baik, niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya hati wisata religi, kami sudah di sini, selanjutnya Anda. Allahu Akbar. Takbir. Jadi itulah paparan dari Al-Mukarram, Bapak Ibu ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi keberangkatan beliau hanya sekali setahun, tepatnya di akhir Januari sampai pertengahan Februari. Itu cuma jadwal beliau satu-satunya untuk bisa umroh, karena sisanya begitu banyak jadwal beliau untuk mengisi ceramah, untuk mengisi tausiah di tanah air Indonesia, maupun sampai ke Kuala Lumpur, maupun sampai ke Brunei ataupun ke internasional. Maka bangga kita punya beliau, senang kita punya beliau. Dan apalagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ketika umroh ada acara namanya tablik akbar di Barroom Hotel Zamzam Tower, dan juga di Barroom hotel yang ada di Madinah, ya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu Allah, sedikit kita balik, kita kembali ke laptop, memperkenalkan nama saya Haji Oktri M. Sastrawan SE. Sebenarnya SEI, Sarjana Ekonomi Islam. Tapi entah kenapa zaman sekarang dilarang ada Islam di belakangnya. Takbir. Tapi tahu apa? Yang penting judulnya adalah kita tetap melaksanakan yang terbaik. Bapak Ibu yang Allah, saya bangun Cahaya Hati ini dari tahun 2011 setelah almarhum ayah meninggal. Karena dari tahun 2004 sampai 2010 saya kerja di PT Maktur, Makassar Toraja Tour and Travel Umroh dan Haji yang terbesar di Indonesia. Saya dapat ilmu di sana. Saya jadi mutawib, pembimbing haji maupun umroh. Dan kemudian saya disuruh menetap juga di Madinah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, 2010 saya pulang ke tanah air. Saya pulang ke Riau karena almarhum ayah di Riau karena jatuh sakit, dan kemudian saya merawat ayah sampai meninggal. Alhamdulillah spontan saya terkejut, pemilik direktur travel Maktur menitipkan uang kepada saya, rasa terima kasih selama ini sebesar 100 juta untuk dia suruh saya buka travel Cahaya Hati. Maka Bapak Ibu yang Allah, Cahaya Hati terwujud dari tahun 2011 dan sudah perpanjangan izin 2014 dan diperpanjang lagi 2017 dan resmi jadi travel yang terakreditasi dengan nilai B pada tahun 2019 kemarin Bapak Ibu yang Allah. Jadi izinnya sudah seumur hidup. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala,
Inilah legalitas perusahaan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin bisa Bang Wira. Ya, visinya memberikan fasilitas dan pelayanan yang maksimal kepada jamaah umroh demi mencapai kesempurnaan dalam beribadah dan menjadi penyedia layanan umroh yang handal dan terpercaya. Alhamdulillah, semua mutawif kita orang Lombok. Dan kemarin sudah bicara langsung dengan Pak Haji Hairudin, namanya Haji Darmawan. Dan beliau masih di sana, beliau tinggal di Lombok Tengah, tempatnya apa nama kampungnya kemarin saya ngisi Pak? Muja. Bujang. Betul. Bujang. Nah, ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan cateringnya pun catering Lombok Bapak Ibu Allah. Tapi saya ganti ketika kemarin ada instruksi dari Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Mungkin bisa kita lihat videonya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita umrah dan kemudian tabligh akbar bersama Al-Mukarram Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Para jamaah umroh dari Travel Cahaya Hati yang dipimpin oleh para ustadz muda kita, al-muhtaramun wal afadil, al-ustadz Oktri Muhammad Setiawan, kemudian Ustadz Muhammad Fajri, Muhammad Yasri, Ustadz Abdurrahman, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, famatanallahu bituri hayatihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segenap jamaah umroh yang mengikuti perjalanan dengan Travel Hati yang datang dari berbagai daerah, khususnya dari Riau, dari Kendari, dari Palangkaraya, dari Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lainnya, mudah-mudahan semua yang melaksanakan umroh bersama Cahaya Hati ini akan mendapatkan umroh yang makbulah, ziarah yang mutakabbalah, digabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, disembuhkan segala penyakitnya, dilunaskan utang piutangnya, dimurahkan rizkinya, diberkahi nafkahnya, diharmoniskan rumah tangganya, dan dikaruniakan anak cucu keturunan yang solehin. Alhamdulillah Bapak Ibu para masyayikh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami langsung pergi ke kantor Kemenak Kabupaten, disambut hangat dan dimudahkan untuk masalah surat rekomendasi untuk sampai ke Kemenak Kanwil untuk keluar izin resmi kantor cabang di tempat ini. Insya Pak Ibu yang sudah mendaftar jangan khawatir, jangan ragu. Insya Allah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memberikan Bapak Ibu perjalanan ibadah umroh dengan kualitas layanan yang prima, mengembangkan penyelenggaraan program perjalanan ibadah, meningkatkan program perusahaan Bapak Ibu yang Allah secara berkelanjutan. Maaf, beribu maaf Bapak Ibu, saya menjaga dua ulama besar yang ada di tanah air Indonesia. Satu, Al-Imam kita semua, Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Ketika beliau bilang tukar cateringnya, akhirnya kita disuruh tukar dengan catering Sunda. Kebetulan catering itu semua keuntungannya untuk perjuangan Al-Habibana selama berada di kota Mekah. Takbir. Jadi minta maaf kalau besok ibu bapak makannya cateringnya catering Sunda. Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang-kurang lidahnya, tapi rasa-rasanya sama kayaknya Bapak Ibu. Sama tidak Bapak Ibu? Sama ya. Sunda kan masih manis. Lombok tadi saya coba manis juga Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dipercepat mungkin. Jadi yang kedua, pesan daripada Al-Mukarram Profesor Dr.
Haji Abdul Somad PhD, ya LCMA PhD. Ini kalau ngomong di depan asatis nih grogi jadinya Bapak Ibu. Kemarin saya ceramah tanpa ada asatis, ada cuman Habib doang, lancar rasanya. Tapi kalau sekarang entah gimana, kaku lidah jadinya. Nah Bapak Ibu yang Allah, inilah struktur organisasi, bisa dipercepat ya. Kami berdua mendirikan perusahaan, Bapak Ibu yang Allah, alhamdulillah sampai punya kantor cabang di Jakarta. Punya kantor cabang di Sukabumi, punya kantor cabang di Bogor. Jadi kantor pusatnya malah di Pekanbaru Riau. Punya kantor di Medan. Dan alhamdulillah di Lombok ini kita jatuhkan pada Lombok Timur yang akan langsung dipimpin direkturnya oleh Pak Haji Hairudin. Takbir. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu nikmat Allah, sistem pendaftaran umroh. Ini dia Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mohon maaf mendaftar umroh, itu titipkanlah DP-nya. Setelah DP, kita minta dokumen. DP-nya berapa? Rata-rata DP umroh itu sebesar 3.500.000 sampai dengan angka 5 juta. Kemudian Bapak Ibu yang nikmat Allah, ada 3 cara. Bapak Ibu tidak bisa mohon maaf melunaskan. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa ikut umroh dulu, pulangnya nyicil bersama Koperasi Amitra Syariah yang juga ada di kota Lombok ini. Halal Ustadz, dia syariah, katanya sih begitu Bapak Ibu. Kalau syariah judulnya halal, sama seperti BSI. Ini Pak Kiai, minta petunjuk Pak Kiai. Jadi Bapak Ibu cuma modal 3.500.000 sama KTP. Ibu bapak tidak perlu gadaikan sertifikat rumah, tidak perlu gadaikan BPKB mobil, cukup KTP, nanti disurvei. Rumahnya syaratnya nggak boleh ngontrak, tapi rumah pribadi. Karena apa? Pernah kejadian rumah ngontrak disurvei dibilang rumah pribadi. Akhirnya dia sudah berangkat umroh, pulang dia pindah Bapak Ibu yang Allah. Selesai sudah Bapak Ibu. Nauzubillah min ini yang luar biasanya. Maka Bapak Ibu setelah melengkapi dokumen, kita lanjutkan ke pengurusannya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak Ibu yang Allah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala ke suntik vaksin. Ini Bapak Ibu yang Allah ya. Dan kemudian sudah siap semua Bapak Ibu, barulah kita melakukan pelunasan. Setelah pelunasan, kita penyerahan dokumen kepada Bapak Ibu berupa paspor. Kemudian Bapak Ibu yang Allah, mulai pembekalan manasik, mulailah keberangkatan umroh. Jadi Bapak Ibu yang Allah, siklusnya seperti itu. Ya, di depan hanya fotokopi KTP dengan DP. Bapak Ibu yang Allah, maaf tadi Ustadz sudah bilang, Ustadz kami tidak punya duit, kayak mana cara berangkatnya? Maka lewat doa, minta sama Allah. Ya, insya Allah Allah berikan Bapak Ibu rezeki yang tak berpintu. Amin ya Rabbal. Luar biasa Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak keajaiban-keajaiban. Saya punya jamaah, mungkin bisa cerita juga buat motivasi. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah? Punya hutang. Ada Bapak Ibu yang berhutang di sini? Mana orangnya? Tunjuk tangan. Berhutang, Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi? Hutang beliau 250 juta. Dia cuma punya duit 25 juta. Akhirnya dia tanya, Ustadz bisa nggak dari 25 juta ini hutang saya lunas? Bisa. Bagaimana caranya? Berangkat umroh. Dia taruh duit, dia ngadu di rumah Allah. Ibu bapak, maaf, saya bertamu ke rumah Pak Hairudin, kira-kira dilayani Pak Hairudin nggak? Dilayani, betul. Disiapin dia teh hangat, disiapkan dia makan siang, disiapkan dia makan malam. Alhamdulillah. Ibu bapak datang disiapkan, walaupun air judulnya nih Bapak Ibu. Ya, ntar lagi snacknya, tapi sudah keluar kayak snacknya. Nah Bapak Ibu nikmat Allah, apa yang terjadi? Datang ke rumah Allah lebih dahsyat. Subhanallah. Apa yang terjadi ketika kita sampai di hadapan Ka'bah? Malaikat langsung mendoakan Bapak Ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Apa doa yang pertama? Ya Allah, ampunkan dosanya. Ya Allah, berikanlah kasih sayang padanya. Yang ketiga, kembalikan seluruh biayanya. Nah, ini 3 ini yang akan menjadi doa terbaik. Bahkan yang keempat, titipkan 40 malaikat rahmat ketika dia pulang ke tanah air untuk menjaganya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kami sedang tahajud, habis tahajud kita zikir. Habis zikir Ustaz Somad tausiah. Habis itu dia nitipkan catatan kertas. Ustadz, tolong bacakan doanya.
Dibuka sama Ustadz Somad. Ustadz Somad berikan lagi ke saya. Apa kata Ustadz Somad? Ini tidak mungkin kita bacakan. Emang apa isi suratnya Bapak Ibu Allah? Isi suratnya, Ustadz Somad tolong doakan agar hutang saya lunas 250 juta. Kira-kira Ustadz mana yang mau bacakan Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak Ustadz di sini yang mau membacakan aib daripada jamaahnya? Enggak ada. Tapi karena begitu mantapnya, sambil dia tegas, bacakan Ustadz. Ustadz kita tadi teriak, bacakan Ustadz. Masya Allah. Dibacakan sama Ustadz Abdul Somad. Ya Allah, berikanlah kemudahan buat salah satu jamaah kami ya Allah yang berhutang sebanyak 250 juta. Amin. Selesai amin, dilempar lagi Ustadz Somad dengan hujatan kertas Bapak Ibu. Ketika dibuka semua kertas, rupanya doanya sama. Kami juga punya hutang Ustadz, tolong doakan. Nah, ini penyakitnya jamaah Bapak Ibu. Kalau belum ada yang mulai, tidak berani. Tapi kalau sudah mulai, Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pulang sampai tanah air, disambut dia sama suaminya. Oh mama tercinta. Apa yang terjadi? Istrinya melotot. Ketika istrinya melotot, kami yang nyampaikan, Bu, bukankah itu suami ibu? Ragu saya Ustaz. Kenapa ragu? 25 tahun nikah belum pernah dia panggil mama. Masya Allah. Luar biasa. Apa yang jadi pelukan mereka? Akhirnya suaminya berbisik, Ma, alhamdulillah hutang kita lunas 250 juta. Apa yang terjadi? Sujud syukur, selesai sujud syukur dia berdiri. Siapa yang lunasin? Berkah doa mama di depan Ka'bah. Anak kita yang kerja di Malaysia menang proyeknya. Akhirnya dapatlah 3,5 M. Dia transfer ke kita 10%, 350 juta. Alhamdulillah utang kita 250 juta sudah Papa lunaskan semuanya. Sisa duit 100 juta. Papa izinkan mama bawa duit ini setiap bulan untuk berangkat umroh. Emang kenapa? Biar Papa bisa ngutang lagi. Masya Allah. Ini Bapak-Ibu Allah. Itu ujungnya saya tambah Bapak-Ibu. Nggak ada ujungnya Bapak-Ibu. Ini Bapak-Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar nggak terlalu tegang. Betapa dahsyat dan luar biasanya Bapak-Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lanjutkan Bang Wira. Nah, inilah dia Bapak-Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Bapak Ibu dimundurkan. Nah, ini harga normal dulu. Sekarang belum bisa kita pakai harga ini. Tapi saya tetap akan jelaskan. Ini harga normal. Masjidil Haram dalam keadaan normal. Kita berangkat nggak pakai vaksin. Ini vaksin aja ibu bapak harus 2. Satu Sinovac, satu lagi Moderna. Kenapa? Amerika sama Cina lagi perang. Saudi berpihak ke Amerika, Indonesia berpihak ke. Nah, itulah hebatnya Bapak Ibu Allah. Dahsyat, ya. Jadi gara-gara Saudi berpihak ke Amerika, wajib semua jamaah yang datang pakai vaksin dari Amerika. Amerika vaksinnya apa saja? Booster, Moderna, AstraZeneca, kemudian satu lagi bukan Sinovac. Ya, booster, Moderna, AstraZeneca. Lupa saya yang terakhir ya Bapak Ibu. Cuman dari vaksin yang Amerika satu jangan ibu bapak pakai. Apa itu? AstraZeneca. Kenapa? Sudah disurvei sama Ustadz Hadi Dayat bahwa itu haram karena ada campuran daripada minyak B2. Ustadz Hadi Dayat yang nyampaikan dan ada di YouTube Bapak Ibu bisa lihat. Ya, jadi itu Bapak Ibu Allah. Jadi ini harga yang lama enggak kita pakai lagi. Kapan harga barunya keluar Ustaz? Kita tunggu keputusan dari Saudi Arabia. Berapa harga yang ingin diletakkan untuk umroh? Sistemnya Bapak Ibu pakai protokol kesehatan. Apa yang terjadi? Ibu bapak dicolok hidungnya alias PCR Pak. Apa yang terjadi ketika bapak di PCR? Seperti orang mau bersin tapi nggak jadi-jadi. Kemarin malam saya mau pulang besok Bapak Ibu yang Allah pagi. Saya di PCR kemarin di pondok pesantren Tajul Karomah. Saya berharap adalah karomah di situ Bapak Ibu. Ternyata enggak juga Bapak Ibu. Karomahnya yang muncul apa? Dicolok sama mohon maaf salah satu petugas dinas kesehatannya. Masuk Bapak Ibu diulang-ulang sampai 5 kali. Cuk sampai 5 kali. Akhirnya meriang badan saya pulang Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kita mending tunggu normal supaya kita aman semua. Insya Allah. Bisa kita percepat Bang Wira. Nah ini Bapak Ibu perlengkapan umroh. Perlengkapan umroh yang di Ustadz Is bisa dibawa ke sini. Nah, jadi bisa kita lihatkan kepada Bapak Ibu apa saja yang didapat biar bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama koper.
Setelah koper, Bapak Ibu dapat lagi tas. Tasnya ini ada rodanya. Buat apa? Buat oleh-oleh. Jadi Bapak Ibu sudah 2 koper yang kami berikan. 1 koper, 1 tas. Tas untuk oleh-oleh. Tapi emang luar biasa Ustadz. Yang namanya ibu-ibu, Masya Allah, dahsyat. Apalagi nampak di situ, mohon maaf, ada selendang terbang. Surreal. Masya Allah. Apa yang terjadi? Beranak ya Bu ya, bercucu kopernya. Masya Allah. Seperti itu Bu, kira-kira nanti? Kira-kira seperti itu? Saya yakin mah ibu-ibu di sini enggak. Itu ibu-ibu yang di Jakarta. Ibu-ibu di sini insya Allah tak ada. Tak ada bagaimana Ustaz? Tak ada yang ngaku maksudnya. Ini Bapak Ibu yang Allah. Kemudian ada tas paspor. Kemudian ada tas sendal. Ini Bapak Ibu, tas sendal. Kemudian ini buat motivasi, perlengkapannya yang didapatkan. Kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu dapat syal. Ya. Kemudian Bapak Ibu ada buku doa. Dan kemudian ada ID card. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala ada alat untuk supaya kita bisa komunikasi. Ya. Kemudian dapat bahan batik. Bahan batiknya mohon maaf tidak kita jahit karena kalau dijahit banyak yang komplain. Ukurannya M, ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tapi M-nya orang Arab yang terbuat. Akhirnya selebor jadinya. Nah, jadi Bapak Ibu sendiri yang menjahit. Mudah-mudahan Pak Haji Hairudin menyediakan atau dari jamaah yang ada di sini bisa untuk menerima jahitan baju. Bisa kita lanjutkan Bang Wira? Nah, bentuk kain ihramnya Bapak Ibu rahmatullah. Nah, inilah bentuknya Bapak Ibu, disingkat seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya lanjut. Ini koper yang bersama UAS, ya Bapak Ibu rahmatullah. Umroh yang bersama UAS, seperti inilah kopernya. Ya. Lanjut, Bang Wira. Nah, kita lanjut. Ini teknis saja. Ini Bapak Ibu, bahwa 2 bulan sebelum keberangkatan itu harus dikirim. Ya, mungkin bisa dilihatkan isi dalamnya, Bang Wira. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan motivasi saja. Jadi 2 koper, koper 1 koper besar dan 1 lagi koper kecil yang isinya untuk oleh-oleh. Ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ini punya ibu-ibu apa punya bapak-bapak? Nah, coba dilihat Bang Wira. Izin Bapak Ibu yang Allah, masih sanggup kira-kira Bapak Ibu? Masih kuat? Alhamdulillah, itu yang penting. Nah, ini kopernya ibu-ibu. Bisa mungkin Bang Wira silakan dibuka. Ibu, pertama tidak hanya jilbab yang didapatkan tapi dapat mukena. Bang Wira sebelah sini aja. Bisa menghadap ke sana. Izin ya. Nah, jadi mukena beserta tas. Nah, mukenahnya ini bahan dari spandek kita bikin di Serang. Bisa dilihatkan Bang, itu bawahannya dan ini atasannya. Ya, itu bawahan. Enggak usah dipakai. Enggak usah dipakai. Ya. Jangan dipakai pula, udah cukup dilihatkan aja. Nah, ini atasannya ada tulisan Cahaya Hati. Maaf, kenapa kok warna ini yang diambil? Kenapa enggak warna Islam? Warna hijau, warna kunyit sudah banyak. Jadi kalau ibu nyasar, ibu hilang, susah tim kami mencari. Maka kami cari warna yang mohon maaf boleh dikatakan belum punya. Nah, bahkan sedikit. Tapi Ustadz, gara-gara mukenah ini, sampai di sana, ibu-ibu banyak yang tidak pakai. Ketika ditanya, Bu, mana mukenahnya? Saya tinggal Ustadz. Emang kenapa ditinggal? Untuk lebaran Idul Fitri. Masya Allah. Nah, alhamdulillah nih, saking bagusnya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah. Kemudian ada sal, itu tempatnya. Ada sal. Ya, seperti itu, sal Cahayati. Oke, lanjut. Ada Bapak Ibu, botol semprot. Buku doa sudah ya. Botol semprot. Itu botol semprot Bapak Ibu tujuannya Bapak Ibu nanti bisa isi air zam-zam. Maaf para masaih, para kiai, para habaib. Jamaah ini kan ada 2 kelompok. 1 kelompok yang kenal potnya masih kenceng. Jadi masuk kena AC di dalam Masjidil Haram dari pagi sampai malam masih kuat dia nggak kentut-kentut. Tapi ada pula yang mohon maaf kenal potnya kendor. Jalan dikit bunyi, pus katanya. Masya Allah. Jadi kami siapkan botol semprot diisi air zam-zam. Ketika ibu masuk cuma kentut, jangan keluar. Karena mohon maaf sistem masjid
Masjidil Haram, mungkin bisa ditanya sama kiai-kiai kita yang kuliah di Salatiyah, itu ditutup 1 jam sebelum azan, dibuka lagi nanti setengah jam sesudah sholat. Jadi kalau misalnya jamaah rombongan masuk, kemudian ibu mohon maaf cuma kentut pergi ambil uduk keluar, apa yang terjadi? Ibu nggak bisa masuk lagi, akhirnya sholat di luar. Inilah perkara banyak jamaah yang hilang. Maka kami siapkan solusinya. Solusinya berupa botol semprot tersebut. Jadi kita Bapak Ibu tinggal nyemprotkan berwuduk di dalam masjid. Nah, tapi ini untuk yang mohon maaf cuma sekedar kentut. Jangan pula Bapak Ibu yang mohon maaf kentutnya sudah bercampur kuah masih juga pakai ini. Penyakit ini Bapak Ibu. Na'udzubillah min. Ini penting karena kalau nggak saya jelaskan secara detail khawatir akan dilaksanakan. Ada jilbab panjang ya. Bisa dibuka pelan-pelan ya Bang. Iya, jilbab panjang untuk berangkat daripada kawan daripada baju batiknya. Ya. Oke, tetap ada label cahaya hati untuk supaya memudahkan suaminya ngenal. Nah, ya Bu. Pak, Bu, saya titip pesan. Nanti kalau berangkat, tolong jangan pernah bercadar. Karena mohon maaf, pernah kejadian. Ketika istrinya pakai cadar, suaminya udah capek nunggu. Kemudian apa yang terjadi? Bingung dia, manalah istri saya. Akhirnya apa yang terjadi? Digandenglah salah satu tangan perempuan yang bercadar. Ngamuk-ngamuk orang Arab tuh rupanya. Saya pikir istri saya kata dia. Ini Bu, pengalamannya. Nah, kemudian itu ada alat penghitung tawaf, ya. Alat penghitung tawaf. Jadi ibu bapak yang terpisah dari rombongan bisa nanti menghitung tawafnya sendiri, dinaikkan ke atas, ditarik ke bawah buahnya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ada tas paspor, ada tas sendal. Nah, tas sendal ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala di dalamnya luar biasa. Nah, ini. Bapak Ibu kan sering jamaah dia masuk masjid dibikinnya seperti masuk masjid di tanah air. Sendal ditinggalkan aja di teras. Akhirnya disapu sama tukang sapu ya, Kiai ya. Hilang, menetes air matanya. Ditambah lagi sehabis sholat zuhur, panasnya lantai, na'udzubillah. Akhirnya berjalanlah dia melepuh telapak kakinya. Na'udzubillah min. Nah, maka kami siapkan solusinya. Solusinya berupa tas sendal. Ibu bapak bisa isi tas sendal, tapi sebelumnya sendalnya dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian bapak ibu kan dapat botol aqua. Botol aqua itu jangan bapak ibu buang, ya. Bapak ibu siapkan, bapak ibu cuci, bapak ibu isi air zam-zam, bapak ibu bawa masukkan ke dalam tas, bapak ibu bawa tawaf 7 putaran sampai tanah air, sedekahkan untuk yang sakit. Insya Allah menjadi berkah. Amin ya rabbal. Nah, gara-gara ini saya sampaikan, alhamdulillah jamaah kopernya berat-berat semua. Kenapa? Isinya air zam-zam semua Bapak Ibu. Masya Allah. Nah, ini dia Bapak Ibu ini Allah Subhanahu wa taala perlengkapannya. Dan Bapak Ibu yang laki-laki hanya dibedakan Pak dengan kain ihram dan tali pinggang. Itu saja. Bisa nanti saja Bang. Bila. Kita lanjutkan Bapak Ibu ini Allah. Inilah ketentuan umrah. Mungkin bisa kita percepat. Nah, waktu juga. Dan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya lanjut. Kita lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu pengalaman Ustaz. Mungkin Ustaz sudah pernah juga nih ya, Ustaz Salatiyah ngantarkan jamaah pulang. Apa Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah kasih tas 2. Tapi apa yang terjadi Pak? Lihatlah. Masya Allah. Nih. Nah, luar biasa Ustaz. Sampai tim kita bingung. Ini kayak mana kelebihan bagasinya Ustaz? Saya bilang pakai. Akhirnya sampai tanah air ngamuk-ngamuk jemaah. Mana tas kami Ustaz? Sedang proses pakai. Berapa lama sampainya Ustaz? 30 hari. Katanya. Oleh-olehnya di sana. Iya bisa bagaimana? Tidak boleh masuk karena sudah kapasitasnya full over bag. Maka Bapak Ibu, tolong ini diperhatikan. Ini contoh saja. Seharusnya nggak saya sampaikan, tapi ini motivasi buat kita semua agar tidak banyak belanja. Ya Bu ya, Bu. Agak lain nunduk ibu-ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, rangkaian perjalanan ibadah umroh Cahaya Hati, alhamdulillah ini sudah kita lakukan. Dan dari manasik teori kemudian sampai manasik praktek. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nanti kita manasik bersama para asatis, para kiai, para habaib yang ada di sini. Ini dia bentuknya Bapak Ibu ini Allah dari berbagai kota. Ada yang di Kendari,
Ada yang ini. Dan kegiatan di Madinah mungkin sama semua ya, sama travel. Kita ada ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Sampai di sana banyak yang nangis, ya, meneteskan air mata. Subhanallah, ya. Bapak Ibu yang Allah, rindu. Siapapun pasti rindu dengan baginda Nabi Muhammad. Nah, inilah rangkaian kita Bapak Ibu. Dulu ini tahun 2017 masih sedikit jamaah. Jadi masih bisa tablik akbarnya di pelataran Masjid Nabawi, di pelataran Masjidil Haram. Qiyamul Lail beliau hanya baca doa, yang jadi imamnya ustaz-ustaz pembimbing kita. Inilah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini rangkaian sama ya ke Raudhah. Bapak Ibu dibawa sama tim kita, mutawif kita, dijaga, dilindungi sampai selesai. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang Allah, ini kegiatan ya di Madinah ke Masjid Kuba. Ya, seperti biasa, beliau sholat di Masjid Kuba. Pahalanya sama seperti umrah. Kira-kira kalau sudah sampai Masjid Kuba kan dapat pahala seperti umrah. Dilanjutkan ke Mekah atau pulang ke tanah air? Cuman satu orang yang lanjut, yang lain masih ragu ya. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bawa dulu masih ada museum Al-Qur'an, kita lewatkan. Sekarang sudah tidak ada ya Pak Kiai ya, sudah hilang. Ya, nih ada museum Asmaul Husna, sekarang sudah hilang juga. 2017 terakhir lah yang bersama Ustaz Somad itu. Ini Masjid Sabah. Ya Bapak Ibu, masjid 7 bangunan ya, diulang-ulang bikinnya sampailah jadi masjid yang sangat besar. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah, Masjid Jumu'ah ya, jamaah kita ajak juga sana untuk bisa sholat 2 rakaat karena Nabi sholat di tanah lapang. Hari Jumat Nabi langsung jadi khutbah dan jadi imam. Selesai Nabi pergi dari tanah lapang, dibangunlah masjid namanya Masjid Jum'ah, supaya ada bekas napak tilas dari kakinya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut Bapak Ibu yang Allah. Ini Jabal Uhud ya Bapak Ibu, begitu luar biasanya. Salah satu pamannya Nabi yang begitu dahsyat memandangkan kalimat tauhid demi menjaga Nabi, dia rela dadanya dicongkel, hatinya dimakan ya oleh seorang perempuan yang bernama Hindun. Hindun itu kulitnya hitam, hidungnya pesek, pendek, bulat, apalagi luar biasa. Nah Bapak Ibu, ini ke kebun kurma. Ustaz Somad tausiah di kebun kurma. Tausiahnya apa? Cuman satu, ibu-ibu ingat jangan ikuti hawa nafsu. Tidak jadi ibu-ibu dengarkan ceramah. Kenapa? Karena ibu-ibu sampai kebun kurma pengen belanja kurma, Pak. Dikasih nasihat jangan ikuti hawa nafsu. Selesai, bubar semua ibu-ibu. Akhirnya cuma ceramah sama bapak-bapak. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu ini Allah bersama Kasasi Haji. Nah, ini Bapak Ibu ini Allah Subhanahu wa taala dan umrah kemana Kota Pekanbaru yang ikut dalam rangkaian ibadah umrah bersama Ustaz Somad. Lanjut. Ya, ini ambil mikot di Bir Ali. Kita lanjut. Biasa Bapak Ibu tempat mikot, dan kemudian ini tawaf, dan yang paling luar biasa mendatangkan berkah, beliau mau memotongkan rambut satu persatu tahallul. Tapi untuk bapak-bapak, ibu-ibu jangan pula nyodorkan diri. Selesai sudah nanti Bapak Ibu. Ya, baik, kita lanjut Bang Ira. Ya, ini Bapak Ibu yang Allah. Ya, terus lanjut. Terus ini hanya pose-pose foto. Emang kalau bahasanya Ustaz Somad, di mana bumi dipijak, di situ kita berkodak. Nah, artinya berfoto maksudnya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu Allah, dan inilah program bersama anak-anak Al-Azhar Sifabudi. Al-Azhar Sifabudi Jakarta, Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru, Al-Azhar Sifabudi Batam bikin program khatam Quran di depan Ka'bah. Doanya dipimpin sama Ustaz Somad dan nasihatnya dari Ustaz Somad. Lanjut. Inilah tablik akbar. Di Barum Hotel Bapak Ibu yang Allah, Zam-Zam Tower. Ini waktu belum ada corona 2018. Kita lanjut bersama Al-Mukarram juga Ustadz Mustafa Umar Buya. Dan ini foto kebersamaan kami di hadapan Ka'bah Bapak Ibu yang Allah. Dan alhamdulillah ini tablik akbar bersama Al-Habibana Muhammad Rizik Sihab, bersama salah satu orang yang terkaya juga di sini Pak, namanya Daeng. Dan besok alhamdulillah beliau minta ketemu.
karena beliau salah satu orang yang memodali Prabowo dan Sandi dulu. Sekarang sudah mundur beliau karena udah nggak benar rupanya katanya. Ini Allah. Nah, inilah bentuk tabligh akbar bersama orang-orang mulia di Barroom Hotel. Ya, ini Bapak Ibu kebersamaan dengan Al Habibana. Ini kebersamaan bersama Ustaz Somad 2019. Kita lanjut zikir al-maksurat ya. Ini jamaah sholat dibawa sama tim mutawif untuk bisa sholat di makom di Hijr Ismail, di Hijr Ismail. Ini mutawif kita Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu dibawa ke Jabal Sur, dikasih ilmu nanti Bapak Ibu apa itu Jabal Sur. Kita lanjut. Nah, ini karena ada kiai jadi tidak enak menerangkan. Nah, ini Jabal Rama ya kiai ya. Kita lanjut biar cepat ya kiai. Ikan sepat, ikan gabus plus ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tak bertele-tele. Setuju Bapak Ibu? Nah, nih wukuf di Arafah. Ini waktu itu Ustaz Somad bikin program umroh tapi bisa merasakan bagaimana haji. Nah, dibawalah kita ambil mikot tengah malam kan sepi Ustaz. Sepi Pak Kiai. Jadi sepi dibikinlah kita bak seolah-olah wukuf di Arafah. Nah, seperti itu. Mohon maaf Kiai. Nah, ini ke peternakan onta ya. Beli susu onta. Tapi memang ajaib Bu. Mohon maaf, ada jamaah yang susu onta itu busaknya dia lapkan ke wajahnya Pak. Wajahnya hitam jadi putih Bapak Ibu yang Allah. Kok bisa Ustaz? Kan susu warnanya putih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Luar biasa. Baik, ini Bapak Ibu di Hudaybiyah kita ambil mikot dan kita juga melanjutkan Bapak Ibu ke museum dan kita bawa juga ke sumur Zam-Zam yang di dekat maktabah tempat Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan sekarang jadi maktabah ya, perpustakaan. Nah, ini di Gua Hira kita bawa ke Masjid Ar-Rajahi, orang terkaya di Mekah yang membangun masjid bak seperti Madinah dan dilapisi dengan emas. Tapi itulah hebatnya Bapak Ibu Pak Kiai. Di sana masjid lapis emas tidak hilang-hilang emasnya. Di sini jangankan emas, kotak bakul aja lewat bikinnya Bapak Ibu. Betul apa betul? Yang jawab betul agak curiga juga nih. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa ziarah Taif. Jadi ziarah Taif kita Bapak Ibu sambil ini umroh plus namanya. Ya, ini kegiatan di Jeddah kita bawa Bapak Ibu ke masjid yang didirikan oleh seorang yang bernama lupa saya namanya tapi dia keturunan Cina. Ini masjid Qisas kita lewatkan. Sudah paham semua mungkin ibu bapak yang sudah pernah umroh. Ini masjid terapung ya, sekarang sudah nggak boleh lagi karena sedang ada tower terbesar dan tertinggi. Nah, ini umroh yang plus Turki kita lewatkan. Karena Ustaz Somad minta sambil ke Turki karena mau menunjukkan Pak Museum Mustafa Kemal. Apa yang terjadi? Masya Allah Pak, ketika kita buka pintunya, bau busuknya langsung luar biasa. Mustafa Kemal Atatürk, Presiden Turki yang suka berbuat zalim. Coba bayangkan, di Turki apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, bau busuknya seperti itu. Kira-kira penguasa kita nanti ini kayak mana matinya tuh? Ini baik-baik Allah Subhanahu Wa Taala ya. Masya Allah luar biasa. Bau busuknya dahsyat Bapak Ibu. Udah pakai masker. Bahkan kami sebelum masuk dipanggil, disemprotkan minyak wangi di masker, di tangan supaya nanti kita bisa mencium. Tidak kuat. Ustaz Somad cuma 5 menit menerangkan, langsung diajak keluar. Kenapa? Bau busuk. Padahal mayatnya udah ratusan tahun. Mustafa Kemal Atatürk. Zolim. Yuhadisunal kazib, yang dia sampaikan suka dusta, bohong. Ulama-ulama disiksanya, disingkirkannya, dipenjarakannya. Masya Allah, luar biasa. Maka hati-hati. Ini Bapak Ibu yang Allah. Kita lanjut ya. Kita lewatkan. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah ya, lanjut. Ya. Alhamdulillah selesai. Jadi selesai, habis lab, habis pula bahan saya Bapak Ibu yang Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah, alhamdulillah pada malam hari ini bahwa tempat Bapak Ibu duduk ini akan menjadi tempat kantor resmi Travel Cahaya Hati Wisata Religi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala yang merindukan umrah, merindukan haji, apalagi haji plus sekarang sudah antri 9 tahun.
Nah, kenapa? Karena haji reguler saja sudah 32 tahun. Nah, ini Bapak Ibu, haji plus mundur 9 tahun. Karena 2 tahun kemarin corona tidak ada berangkat haji. Tapi ada haji yang bisa cepat. Nama hajinya furoda. Visanya visa furoda. Dan insya Allah memudahkan Bapak Ibu. Ya tentu otomatis biayanya juga berbeda. Itu Bapak Ibu yang Allah. Betul Pak Kiai? Ya, insya Allah. Tapi Allah hantarkan rezekinya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya Bapak Ibu ya. Semuanya tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Allah bisa rubah malam jadi siang, siang jadi malam, malam jadi siang, siang jadi malam, yang hidup jadi mati, yang mati jadi hidup. Wa tarzuqum man tasya'u bighairi hisab. Apalagi cuma membuat ibu punya uang untuk bisa berangkat ke Baitullah dalam bentuk haji plus furodah, insya Allah. Bapak Ibu, itu mungkin pemaparan tentang travel Cahaya Hati. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala dan para kiai mungkin bisa memberikan bantuan kepada Pak Haji Hairudin. Tentu otomatis Pak Haji Hairudin pun akan memberikan feedback kepada Pak Kiai. Dan Bapak Kiai bisa mungkin berkomunikasi dengan Pak Haji Hairudin apa-apa saja yang sudah dipersiapkan untuk Pak Kiai dalam bentuk keberangkatan nantinya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita waktu untuk umrah bersama guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram wal Fadil Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah, mari sama-sama kita baca Fatihah, kita takikan. Mudah-mudahan Fatihah ini bisa mendatangkan kantor ini menjadi kantor yang berkah, yang ramai dengan jamaah, dan insya Allah terus berjalan dengan amanah, dan insya Allah menjaga baik-baik jamaah, dan insya Allah bisa memberangkatkan jamaah yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan izin Allah, dengan sudah diangkatnya wabah pandemi dan Covid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.